Saya ingin menjawab yang Islam Nusantara dulu ya, yang paling penting, Islam Nusantara itu gagasan saya lemparkan sebagai tema besar Muktamar NU di Jombang, memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia dan dunia. Saya tawarkan dalam rapat gabungan Tanfidiyah Syuriah Tanfidiyah, dan disepakati bahwa tema besar Muktamar adalah memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia dan dunia. Mengapa? Nah ini, Islam Nusantara bukan madhab baru, bukan aliran, tapi tipologi, mumayyizat, khosois, ciri khas Islam orang Nusantara. Apa? Di mana ciri khasnya? Yaitu Islam yang melebur dengan budaya, Islam culture, Islam yang menghormati warisan budaya dari leluhur kita. Berangkat dari cara dakwanya para wali songo yang sangat menghormati tradisi budaya, asalkan tradisi itu tidak jelas-jelas bertentangan dengan syarat Islam seperti seks bebas dan minum khamar, itu jelas ditolak. Selama tidak seperti itu oleh wali songo, dilebur antara Islam dan budaya setempat, jadilah Islam model Islam Nusantara. Itu berangkat dari situ dasarnya. Tapi pada puncaknya yang saya maksud adalah Islamnya Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu Mbah Hasyim mempunyai visi misi sejak tahun belasan, jauh sebelum lahirnya NU dan lahirnya NKRI. Islam harus disinergikan dengan nasionalisme. Islam tanpa nasionalisme tidak akan kuat, tidak akan bisa mempersatukan umatnya, tidak akan bermanfaat, gitulah. Dan nasionalisme tanpa Islam akan menjadi nasionalisme yang kering, yang abangan, yang tidak punya nilai, tidak punya spirit. Maka sekali lagi Islam harus disinergikan dengan semangat kebangsaan. Ternyata benar, ternyata sangat benar. Ceritanya agak ke belakang dikit. Ketika khilafah Turki Utsmaniyah runtuh tahun 1924 atas rekadayanya Mustafa Kemal Atatürk, kemudian Khalifah Turki dibubarkan, khilafah dibubarkan, terakhir rajanya namanya Abdul Majid, hilanglah khalifah, sedangkan wilayah-wilayah Islam yang tadinya di bawah khilafah Turki sedang dijajah tercabik-cabik oleh penjajah kolonial. Prancis menjajah Aljazair, Maroko, Italia menjajah Libya, Inggris menjajah Mesir dan Sudan. Begitu pula Syria, Prancis, Irak, Inggris, Indonesia, Belanda, dan seterusnya. Ada yang Portugis, ada yang Spanyol, walaupun kecil wilayah jajahannya. Maka ulama-ulama bergerak melawan penjajah itu dengan idealisme ingin mengembalikan lagi berdirinya khilafah Islamiyah. Muncullah ulama-ulama pejuang-pejuang yang semangat, Izzuddin Al-Qassam, Abdul Qadir Al-Jazairi, Jamaluddin Al-Afghani, dan seterusnya. Itu yang agak kuno. Yang sudah mulai modern, Hasan Banna, Said Qutb, Muhammad Ashmawi, Umar Tilimsani, Said Hawa, Hasan Turabi, Muhammad Ghazali, Yusuf Qaradawi, ya, Zaki Muhandis, itu ulama besar itu yang berjuang melawan penjajah dengan idealisme ingin membangun kembali khilafah Islam. Ternyata gagal. Terus terang saja, gerakan ulama ini gagal. Ada lagi muncul gerakan nasionalisme. Sayangnya tidak ada ulama yang di situ, tidak ada ulamanya. Kenapa? Karena nasionalisme Arab itu dibawa oleh seorang namanya Michel Aflaq. Michel Aflaq membangun partai namanya Al-Ba'ath, sosialis, demokratis, sekuler. Agamanya sih Kristen Ortodok, tapi dia sudah nggak bawa-bawa agama, nggak bicara lagi agama, tidak. Tapi yang penting membangun nasionalisme Arab. Itu Michel Aflaq, dan perlu diketahui Michel Aflaq itu menantunya Golda Meir. Golda Meir itu Perdana Menteri pertama Israel. Nah,
kemudian menggembleng kader-kader Ba'ath dari Suriah, Abdul Karim Qasim. Nanti Abdul Karim Qasim punya anak buah Hafid Asad. Dari Irak, Hasan Bakar, nanti punya anak buah Saddam Hussein. Dari Mesir, Muhammad Najib, Jamal Nasir, Solah Salim, dan lain-lain. Dari Tunis, Habib Bourguiba. Dari Libya, nanti akan lahir seorang Muammar Gaddafi, dan seterusnya. Ini nasionalis-nasionalis, pejuang nasionalisme melawan penjajah, dan berhasil dalam perjuangannya mendirikan negara-negara kebangsaan Suriah, Irak, negara-negara yang sekarang kita saksikan itu. Sayangnya yang nasionalisme tidak ada yang ulama, tidak ada yang aktivitasnya itu agama, yang agama tidak ada yang nasionalis. Di kita alhamdulillah. Dan itu kan ada tuh negara Kuwait kotor banget, kan Islam banget. Islam itu siapa bilang itu Islam? Siapa sih ngomong? Berdirinya negara Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi, Emirat itu hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan nazilah. Sekutu itu made in sekutu itu, bukan dari perjuangan yang berdarah-darah yang sampai gugur sekarang orang, enggak. Itu hadiah dari sekutu. Negara Bahrain itu cuma satu keluarga, penduduknya satu keluarga, yaitu keluarga Al-Khalifah. Negara 200.000, negara Qatar 400.000, satu keluarga, keluarga Al-Thani. Negara Kuwait 2 keluarga, keluarga Sobah dan keluarga Jabir. Saudi jelas satu keluarga, Al-Saud. Emirat 7 keluarga jadi satu, namanya Persatuan Amir-Amir, jadi 7 itu, Ajman, Dubai, Abu Dhabi, Syargah, dan seterusnya. Nah, jadi ini negara-negara yang lahirnya bukan karena semangat nasionalisme dan bukan karena semangat agama. Karena apa tadi? Hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan nazilah, dari hadrati sekutu. Di kita beda. Maka cara berpikir Timur Tengah ditransfer ke Indonesia tidak akan cocok. Di kita Kiai Hasyim Asy'ari sudah punya visi misi ingin mensinergikan Islam dan kebangsaan. Islamnya nasionalisme Kiai Hasyim Asy'ari bukan karena terpengaruh oleh Ba'ath, Majul Aflaq, bukan terpengaruh oleh bukunya Ernest Renan What is Nation, bukan, tapi dari iman bahwa hubbul waton minal, itu jargon, itu bukan hadis, goblok. enggak. Ada yang mengatakan Rasulullah bersabda hubbul waton minal iman. Maksudnya mau balik SAG itu, tamatan perguruan tinggi Islam swasta masuk sore itu paling. Seminggu pindo kuliah Jumat karena 1 tok. Dosen arang-arang teko bahasanya apa maneh. Tahu-tahu baru 4 semester diwisuda SAG bayar 15 juta. Ya itu. Jadi Rasulullah bersabda hubbul waton iman. Bukan hadis itu, jargonnya Mbah Hasyim. Maka carilah di Timur Tengah, tidak ada ulama satupun. Percaya sama saya di sana 13 tahun, percayalah. Tidak. Pokoknya kayak Budi kalah. Nah, cerita Timur Tengah kalah, cerita dongeng Wali Songo ya aku kalah. Tidak ada ulama satupun yang mengeluarkan jargon itu, nggak ada yang punya hubbul watul iman, nggak ada. Itu Hasyim Asy'ari itu. Sampai Mbah Wahab diperintahkan oleh Mbah Hasyim membikinnya apa? Ya, lagu hubbul waton, hubbul waton, hubbul waton, ya al waton, hubbul waton iman. Barang siapa datang menyerang pasti akan berdarah-darah. Ya al kohimama gitu kan. Itu karangannya Mbah Wahab atas perintah Mbah Hasyim. Di Timur Tengah nggak ada. Nah, ternyata sangat benar, Mas, sangat benar, sangat sesuai dengan sekarang ini Mbah Hasyim itu. Coba lihat Afghanistan 100% Muslim, 99% madhabnya Hanafi, tarekatnya Naqsyabandiyah, nggak ada tarekat lain, nggak ada madhab lain kecuali Syiah 1%. Madhab lainnya nggak ada, tarekat lain juga nggak ada. Perang terus nggak karu-karuan. Kenapa? Islam semua itu. Kenapa? Tidak punya jargon hubbul waton minal iman. Tidak ada semangat nasionalismenya. Yang ada cuma semangat Islam.
Begitu pula Somal, negara Somal 100% muslim, satu non muslim aja nggak ada, muslim semua Somal itu. Madzhabnya cuma satu, Maliki. Tarekatnya cuma satu, Syadziliyah. Tapi ketukaran, perang terus. Kemarin baru ada bom meledak, baru sekian yang mati di Somal itu, di Mogadishu ibu kotanya. Bubar negara itu. Kenapa? Tidak punya semangat nasionalisme, hubbul watan. Begitu pula Irak. Irak ini sudah musibah, udah nggak karu-karuan. Setiap hari bom meledak di jalan, di mal, di pasar, di masjid, di mana-mana, di sekolah, di kantor polisi, bom meledak. Siapa pelakunya, yang dituju siapa, dan untuk apa, nggak jelas sudah, nggak jelas. Yang jelas bom meledak, korbannya 20, 25, 50, 30. Tapi siapa, untuk apa, diarahkan ke siapa, sudah nggak jelas. Ini udah hilang negara, udah eksistensi negara udah hilang. Begitu pula di Syria. Di Suriah sudah, di Irak dulu, di Irak sejak tahun 2006 sampai sekarang sudah 1 juta lebih orang mati. Di Suriah 5 tahun konflik sudah 400.000 yang mati. Dan banyak penduduk yang hijrah ke Eropa. Hijrah ke Eropa bukan mencari ilmu, bukan mencari harta atau kerja, tapi lari menyelamatkan nyawanya. Coba memalukan gak itu? Banyak sekali yang mati di tengah jalan, di laut tengah atau kedinginan di padang pasir. Padahal Suriah, Damaskus, pusat peradaban pertama Islam 70 tahun Bani Umayyah. Begitu pula Baghdad, 500 tahun Islam dari Baghdad itu. Harun Rashid, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakil, Muqtadir, khalifah-khalifah besar menyebarkan peradaban Islam dari Baghdad. Sekarang gak karu-karuan. Di Yaman, wah udah, Yaman sudah sampai kapanpun dengan Saudi ila yaumil qiyamah, ila yaumil hasyr, nggak akan akur. Kenapa? Karena ada kota Yaman yang dimasukkan dalam ke Saudi. Taif, Abha, Baha, Najron. Paling namanya kota Najron sejak zaman Ratu Bilqis Yaman. Sejak sampai ada Quran yang mengabadikan kejadian orang Kristen dibakar di Najron. Itu di Quran ada. Qutila ashabul ukhdudin nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa ma'ala ma yaf'alu bil mu'minina syuhud. Orang Kristen dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke parit oleh penguasanya namanya Dzunwas. Kemudian nanti ada Kristen dari Ethiopia balas dendam ke Dzunwas, Dzunwas dibunuh kalah, berdirilah negara Kristen di Najron. Rajanya namanya Aryat. Aryat nanti mati diganti oleh Abroha. Abroha nanti memimpin pasukan gajah ingin menghancurkan mudeng mau sejarah. Mudeng mau sejarah. Mudeng ya mudeng. Nah, Najron itu sejak zaman itu Yaman. Taif sejak zaman Ratu Bilqis Yaman. Lah sekarang oleh Amerika diberikan kepada Saudi. Sampai kiamat gak akan akur itu. Sampai kiamat. Jangan harap akan selesai. Suriah jangan harap akan selesai. Irak jangan harap 10 tahun lagi selesai. Afghanistan bubar. Somal bubar. Libya perang terus antara Tarabulus dan Tripoli dan Benghazi. Ketambahan ada ISIS. Ya Allah. ISIS ini pendirinya pemuda usia 22 tahun namanya Mus'ab Zarqawi, warga negara Jordan, hidup di Tel Aviv, bertato anaknya ini. Nah, Ibrahim bin Awad bin Ibrahim Al-Badri yang aku namanya Abu Bakar Al-Baghdadi yang arlojinya harga 4 miliar, namanya apa namanya? Patek. Bukan, Patek. Patek. Ya. Itu perwakilan Al-Qaeda di Baghdad. Setelah Usama bin Laden terbunuh, Al-Qaeda redup. Al-Baghdadi merebut ISIS, mengatasnamakan ISIS, mendapat barokah dari Amerika karena berpusat di kota Mosul. Di kota Mosul itu adalah bisa menghalangi jalur Iran ke Suriah. Jadi kalau tentara Iran ingin membantu Suriah, perang Suriah terhalang oleh ISIS di kota Mosul itu. Maka didukung oleh Amerika pertama kali berdirinya. Jadilah ISIS seperti sekarang ini. Seperti ISIS yang bom kota Paris. Itu namanya Abdus Salam, turunan Maroko, warga negara Belgia. Itu di Belgia dia punya warung minuman keras. Punya apa? Kafe minuman keras itu. Padahal jihad fisabilillah padahal. Apalagi yang di Tamrin, fisabilillah jadi fisabil Tamrin, jadi jalan Tamrin jadi itulah Islam Arab. Itu Islam Arab itu. Itulah budaya Arab.
Itulah karakter orang Arab. Sekarang habis sudah. Mohon maaf Habib, mohon maaf. Ini Arab ini. Sekarang udah habis, sudah nggak ada eksistensinya, nggak ada gengsinya, nggak ada martabatnya bangsa Arab. Arab ada teroris, itu udah menjadi slogan di dunia ini. Tinggal satu, Islam yang masih beradab, Islam yang masih berbudaya, berakhlak, Islam Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Maka tema Islam Nusantara sangat menarik, tidak hanya oleh dunia Islam. Semua pada SMS selesai muktamar, SMS 4 orang. Menteri Awqaf Maroko, Dr. Taufik Al-Baghduri, Menteri Awqaf Sudan, Abdullah Abdul Hai, Mufti Ankara, Said Bajuan, tokoh dari Afghanistan, selamat atas tema Islam Nusantara. Yang menarik lagi, adik iparnya Tony Blair, namanya Lauren Brut. Saya udah tua, saya udah tua, padahal agak pemuda, agak cantik barangkali. Datang ke PBNU 1 jam lebih, ingin paham NU itu apa, Islam Nusantara itu apa. Itu adik iparnya mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, adik istrinya namanya Lauren Brut. Kemudian banyak lagi tamu dubes-dubes yang datang kantor NU, ingin tahu, ingin mengenal, ingin paham apa itu Islam Nusantara. Wali Kota Jakarta Pusat orang Kristen, namanya Pardede lah, nama awalnya lupa, Pardede, ngundang orang-orang Kristen, saya suruh ngomong apa itu Islam Nusantara di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Walhasil Islam Nusantara sebagai benteng Islam dari sebelah timur, peradaban Islam, budaya Islam dari benteng sebelah timur, dan di tengah-tengah era globalisasi kita masih punya kapital yang sangat besar, yang sangat berharga, yaitu semangat Islam yang beradab berbudaya, Islam Nusantara, Islam yang mencintai tanah air. Maka dengan semangat Islam Nusantara, mari kita jaga keutuhan NKRI, mari kita jaga kedaulatan budaya, kedaulatan hukum, kedaulatan politik, mari kita jaga kekayaan laut, kekayaan hutan, kekayaan tambang mineral. Dengan semangat Islam Nusantara kita jaga kekayaan tanah air kita. Gitu loh, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi itulah Islam Nusantara, Mas. Bukan nggak tendaking tarkib sifat tarkib buat rusak ngoten lah. Kalau Islam Nusantara itu Islam yang berbudaya. Kalau dongeng budaya nanti, walhasil selama ini diceramakan melalui Kiai Budi, semua itu Islam Nusantara. Ini diceramakan oleh Kiai Budi dengan wangsalan-wangsalan, dengan apa? Wangsalan, pantun-pantun, Jawa-Jawa itu berangkat dari situ. Puncaknya adalah Islam dan Watoniyah menjadi satu. Itu hanya di Indonesia dan hanya Nahdlatul Ulama yang paling jelas lah, yang paling jelas. Ketika bom Tamrin meledak itu, langsung kita tidak ragu-ragu, malamnya kita mengutuk dengan keras. Yang sebelah sana ormas yang lain nggak begitu jelas itu, nggak begitu jelas. Ayo ngomongnya melintir-melintir, itu siapa di belakangnya. Kalau saya tidak bicara siapa di belakangnya, sekarang kita sikapi dulu bom Tamrin nih. Dah, itu satu. Yang kedua, Islam Nusantara dulu ya. Insya Allah Islam Nusantara barokah, insya Allah. Yang kedua, Syiah dan Wahabi. Nah, ini gimana ini? Yang penting inilah, nanti di akhirat itu ada sepertiga orang yadkhulunal jannata bighairi hisab, thulutsu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sekelompok orang masuk surga tanpa ditimbang, tanpa diperiksa amalnya. Solehin, para usul, para ulama, para sofiyin, muqarrabin. Loh, bukan kelas sampean, bukan, jelas itu. Bukan kelas saya juga, bukan. Wa thulutsiyatuna bidzunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Ada lagi sebagian orang dosanya banyak, tapi amalnya juga banyak masih. Dosanya banyak, amalnya banyak. Gimana? Dah, surga udah, fayughfaru lahum. Yang ketiga, dosa tok, gede-gede, akeh banget, amalnya nggak ada. Ah, ini neraka ini, yang ini neraka ini. Nggak mau sama neraka. Kenapa? Karena saya cinta ulama. Oh, jawabnya gitu. Saya pecinta ulama. Malaikat ketawa. Cinta ulama kok kelakuannya orang-orang yang mirip ulama blas. Sithik orang-orang yang mirip ulama, ngakunya cinta ulama. Apa buktinya kamu cinta ulama? Sebentar malaikat, saya punya bukti. Di mana? Sebentar saya ambil dulu. Cepat. Begitu datang kalender NU. Wah. Nih, saya cinta ulama. Jadi saking
Saking cintanya pada ulama, tidak pernah beli kalender selain kalender NU. Pada fotonya di kalender nggak ada yang menarik kan? Fotonya Mbak Hashim, Mbak Gus Dur, apa menarik? Nggak ada yang fotonya Luna Maya, Cutari, atau si Rodo Siti, nggak ono. Tapi saking cintanya pada ulama, kalendernya NU semua. Sampai malaikat meriksa, oh iya, tahun ini kalender NU. Sampai ditarik ke belakang sejak tahun 70-an, kalender NU terus, nggak pernah ganti. Biar, kan malaikat musyawarah kalau temannya, biar. Sudah surga aja, udah surga. Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini dosanya banyak, amal soleh tidak ada, hanya satu modalnya, yaitu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Bukti faktanya kalendernya Nahdlatul Ulama. Dah kuat udah. Jadi saya nggak akan jawab Wahabi Syiah, udah gitu aja lah pokoknya lah. Pokoknya paling selamat yang punya kalender NU. Nah, ayat udzinal ladzina yuqatal ini turunnya, ini ayat perang pertama. Ayat tentang perang yang turun pertama kali. Ketika Rasulullah baru hijrah di Madinah, tertantang diajak perang oleh Abu Jahal CS, terjadinya perang Badar tahun 2, baru 2 tahun di Madinah. Nah, maka sebenarnya Rasulullah enggan. Rasulullah malas perang itu, enggan. Udzina, diizinkan. Coba sekedar izinkan kan? Bukan diperintah, bukan. Diizinkan bagi orang-orang yang terzolimi, silahkan yuqatal, perang. Jadi sekedar izin ini, bukan perintah pertama kalinya perang ini. Jadi sebenarnya Rasulullah enggan melawan peperang ini, tapi untuk mempertahankan eksistensi Islam maka diizinkan perang. Ternyata perang Badar itu pasukan dari Mekah banyak sekali. Rasulullah tanya pada anak gembala kambing, kamu tahu nggak pasukan dari Mekah itu? Wah, banyak sekali Muhammad, banyak, nggak kehitungan punya. Berapa? Udah banyak, saya nggak bisa ngitung, banyak sekali. Udah. Potong ontanya tiap hari berapa? 100 onta. Oh, 1000 berarti. Jadi tanya mereka makan ontanya sehari itu berapa, makan daging ontanya setiap hari, potong onta 100. Oh, berarti 1000 itu nggak banyak, nggak. Pada orang Islamnya cuma 317. Itu perang Badar, perang pertama yang Rasulullah menang melawan mayoritas, pada kita masih waktu itu masih minoritas. Tapi ketika banyak tapi sombong, nggak berkualitas, kalah. Wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Perang Hunain umat Islam sudah 100.000 lebih itu. Wah, sombong, mayoritas pasti menang. Wah, calon gubernur pasti menang. Kalau dari NU pasti menang, bupati. Apalagi PKB menang udah. Kendal menang masih udah. Wonosobo menang masih udah, PKB mayoritas kok. Sombong. Idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika kamu sombong mengandalkan jumlah yang banyak, tidak ada artinya sama sekali. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Rasanya bumi ini sempit, ketakutan, lari, tsumma waltum mudbirin, lari terbirit-birit. Hanya Nabi Muhammad dan para senior yang tidak lari. Itu ketika terjadi akan masuk kota Hunain. Walhasil itu ceritanya, sombong itu nggak ada artinya dengan jumlah yang banyak itu. Jadi NU jangan sombong walaupun banyak. Tapi selama ini nggak sombong, ya rada-rada penakut sih lah. Nah, kemudian apa ini? Jangan jawab ya Gus ya. Memupuk ikhlas dan adab. Ngene, idealnya ikhlas tuh dalam ibadah 100%, tapi kan nggak bisa. Latihan. Sholat 4 rakaat, coba usahakan yang ikhlas 1 rakaat saja, yang 3-nya ngelambiar Eropa boys. Allahu Akbar rakaat pertama ikhlas, yang 2 ingat ke mall, yang ketiga ingat ke lapangan bola, sepak bola, yang keempat ingat apa lah? Ingat pacar ya boleh lah, udah. Nah, nggak apa-apa. Nanti bulan akan datang 2 rakaat ikhlas, 3 bulan akan datang 3 rakaat ikhlas, 4 bulan insya Allah, atau 4 tahun atau 4 insya Allah 4 rakaat ikhlas semua. Begitu pula kalau dalam hati kita misalkan punya penyakit 5, takabur, hasud, dendam, adawah, baghdha,
benci, permusuhan, penyakit kita 5 misalkan. Ayo dibuang 1, bulan ini dibuang 1. Takabur, maka akan diisi, akan muncul tawadu. Kalau takaburnya hilang, maka muncul tawadu. Mengko 6 bulan akan datang, hikad, dendam dibuang. Nanti akan turun ridho, syukur, mahabbah, dan seterusnya. Dibuang lagi, adawa baghdha, akan masuk rahmah, latifah, santun, pemaaf. 6 bulan akan datang, buang lagi, hubbud dunya, hubbul jah, akan turun qanaah, zuhud, dan seterusnya. Paham nggih? Jadi menghilangkan penyakit pun pelan-pelan. 3 bulan takabur hilang, nanti masuk tawadhu. 6 bulan akan datang hubbud dunya, rakus, tamak, buang, nanti akan masuk rimo, ya, terima, sabar, syukur, ridho. 6 bulan akan datang, 6 bulan akan datang. Jadi pelan-pelan, itu namanya memupuk ikhlas dan adab tadi. Nggak bisa sekaligus, nggak bisa. Sama dengan melihara pacar lah, pelan-pelan. Lama-lama kan menjadi cinta. Kemudian apa bedanya fundamentalis dan liberal? Fundamentalis tadi itu yang sangat kaku asal mulanya, ekstrim memegang nas, malah disebut kalau istilah dulu hasyawiyin, Islam pinggiran. Ada lagi yang bilang harfiyin, Islam tekstual, nasyin. Imam Syafi'i datang menegaskan bahwa memahami agama Islam tidak cukup hanya dengan Quran dan hadis, harus ada akal. Akal ada 2, akal kolektif namanya ijma, akal individual namanya qiyas. Akal qiyas ada 9 macam. Qiyas aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtsili, iqna'i, khitabi, dan syi'ri. Contoh, cepet contoh biar paham, cepet contoh. Ijma dulu. Di Quran perintah sholat, tapi tidak ada penjelasan berapa kali sholat itu, nggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa, nggak ada di Quran, ya kan? Ya kan? Kau mau baca Quran ya, itu orang baca Quran. Di Quran itu nggak ada penjelasan sholat ping 5, jenenge suhur, asar, nggak ada. Di hadis ada, furidat alaikum khamsu maktubat, diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat, az-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis dan Quran pun tidak menjelaskan prakteknya sholat. Sholat ngenang ini loh, sholat ngenang ini dari mana itu? Dari mana itu? Kiai Budi sholat ngenang ini dari mana itu? Dari bapaknya dari kiainya dari kiainya sampai Rasulullah. Ayo belajar sholat. Kalau orang belum bisa sholat dari Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Potong leher saya kalau bisa. Kalau belajar hanya dari Quran dan hadis. Kalau nggak pernah lihat orang sholat atau niru dulu orang sholat, sholat nggak bisa dijalankan kecuali harus lihat orang mempraktekkan. Dan dari mana? Saya dari ayah saya. Ayah saya muridnya Kiai Khalil Rembang. Rembang muridnya Kiai Khalil Madura. Madura muridnya Mahfud Termas. Mahfud Termas muridnya Nawawi Banten. Nawawi Banten muridnya Ahmad Khotib Sambas. Khotib Samad muridnya Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan muridnya Ahmad Dasuki. Ahmad Dasuki muridnya Ibrahim Bayjuri. Ibrahim Bayjuri muridnya Abdullah Sanusi. Muridnya Abdul Al-Iji. Fahur Razi. Abdul Karim Syehristani. Imam Ghazali, Imam Haromen, Abu Bakar Bakilani, Al-Bahili, Abul Hasan Ash'ari, Abul Hudail Al-Alaf, Ali Al-Jubai, Ibrahim An-Nazam, Amr bin Ubaid, Wasil bin Atta, Muhammad bin Sayyidina Ali, Rasulullah, Malaikat Jibril, Gusti Allah. Jadi Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i muridnya Imam Kharijah. Imam Kharijah putranya sahabat Zaid bin Thabit. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah. Rabi'ah muridnya Imam Kharijah. Imam Kharijah putranya sahabat Zaid. Zaid muridnya Rasulullah. Rasulullah malaikat Jibril. Jadi ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasul. Tanya pada orang nggak mau bermadzhab, coba ente muridnya siapa? Tanya, ente tanya besok ya. Katanya ente nggak bermadzhab tuh, nggak ikut kiai. Muridnya bisa sholat kayak gitu dari siapa kamu? Dari guru saya waktu di Man Negeri. Waduh. Nah gurunya dari siapa? Coba gurunya dari siapa? Sampai ente rajin sholat seperti itu kok yakin betul dari siapa sih kamu? Coba
Kalau kita yakin dari kiai-kiai, kan waktu nggih, dari para kiai, lah dia katanya nggak mau taklid. Ayo dari siapa dia tuh? Nggak usah taklid pada Syafi'i, nggak usah. Cukup Quran dan hadis. Sini. Sini tad. Orang Jakarta kalau panggil ustaz itu tad, Bu Murtad, Bu apa lah tad. Hadis, Quran dan hadis. Hadis yang paling top hadisnya siapa? Hadisnya siapa yang paling jempol, yang paling top? Imam Bukhari. Bukhari hadis paling sahih. Udah, saya sependapat tad bahwa hadis yang paling afdol itu hadis Imam Bukhari. Tapi ente tahu tidak tad, Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Bukhari itu wafat tahun 256, sedang Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Bukhari ngaji nih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun 150, wafat 204. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Itu Syafi'i itu. Nah, Imam Bukhari muridnya Mas. Maka lihat sampulnya kitab Bukhari. Lihat sampulnya saja, nggak usah baca, nggak bisa nanti bacanya. Sampulnya saja. Judulnya begini, Sahih Al-Bukhari, Jama' Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Mutafa Mi'atain Sita Khamsin Hijriyah. Ini buku ini dikumpulkan oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang wafat tahun 256. Syafi'iyul madhab, ada tulisannya begitu. Bukhari ini madhabnya ente yang SAG perguruan tinggi Islam masuk sore, Masya Allah. Nggak mau bermadhab. Imam Bukhari ini lu bermadhab. Ya sudah kalau gitu hadis Imam Tirmidzi sahih semua. Tirmidzi juga. Tirmidzi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq bin Rahaweh muridnya Imam Syafi'i. Ya udah, Abu Dawud. Abu Dawud juga sahih semua hadisnya. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Kita diladeni podo gobloge. Diladeni Rais Syuri MWC rawawan. Ketua umum kegedeannya yang ngeten-ngeten. Jadi kalau kita tidak ikut ijma, tidak mungkin kita bisa sholat. Itu baru sholat tuh. Belum haji, belum masalah lihat lain-lainnya. Sholat tok itu kita nggak bisa kalau tidak mengikuti ijma ulama. Nah, sholat yang seperti kita lakukan itu imam 4 sudah sepakat. Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali sepakat sholat kok ono kuwi. Ono beda dikit-dikit. Kalau Imam Hanafi takbir santai. Imam Malik malah nggak sedekap. Allah Akbar lurus. Kalau Imam Syafi'i tengah-tengah. Imam Hambali nyepet. Kayak Wahabi loh. Terus sikile kudu orang men tangkene. Sikile mentang kudu rapat antara sikil karo kudu tenanan kudu rapat. Kalau Syafi'i nggak begitu amat lah. Ya baiknya rapat tapi kok sampe mentang. Karena nanti takut kalau ada lowongan iblis di situ. Kalau alhamdulillah kalau saya ada iblis burus gelem salat. Jadi Imam 4 sepakat sholat seperti yang kita lakukan itu. Jadi sholat itu dasarnya apa? Kita sholat dasarnya apa yo? Ijma'ul ulama. Kita sholat seperti ini tuh dasarnya sholat. Dasarnya bukan Quran hadis, bukan. Kita sholat seperti yang kita lakukan itu bukan dari Quran, bukan dari hadis, dari ijma'ul ulama, Mas. Dah, sekarang kias. Kias ada 9 tadi saya katakan. Pertama namanya aulawi. Ayat Quran melarang kita bentak-bentak orang tua, ngomong kasar dengan ayah dan ibu. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar dan bentak-bentak ayah dan ibu. Kalau nempeleng, Quran nggak melarang. Quran tidak ada larangan. Jangan mukul orang tua, nggak ada. Wala tadribhuma, nggak ada. Boleh mukul, boleh. Nggak boleh dasarnya. Nah, kias namanya kias aulawi. Kalau ngomong kasar saja dosa besar terhadap ayah ibu, lebih nempeleng. Itu namanya kias apa?
aula. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati perlakuan yang mendekatkan kita kepada zina, haram. Pegang-pegang, gandengan berdua di peteng-peteng di gelap-gelap situ sunyi, haram. Lah zina. Jadi kalau amal yang mendekati zina saja dilarang, diharamkan, lebih-lebih zina. Namanya kias apa? Aulad. Sekarang kias nomor 2, burhani. Apa burhani itu? Ganja, apa? Sabu-sabu, ekstasi, kokain, heroin, haram. Haram kan? Dasarnya apa di Quran? Ganja haram. Ada di Quran tuh. Hadis ada. Qala Rasulullah, ganja utawi ganja itu haramun haram. Ada? Enggak ada. Maka dasar hukum haramnya ganja, heroin, kokain, sabu, ekstasi, kias dasar hukumnya. Kias burhani. Kias apa namanya? Kias fakta. Faktanya ganja ini memabokkan. Di Quran ada khomer haram karena memabokkan. Nah, harus dikiaskan kepada khomer. Kalau mau bahasa Arab gini, kalau cara santri bahasa Arab, hadza muskirun, ini barang memabokkan, wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabokkan masuk golongan khomer, wa kullu khamrin haram, khomer merek opo wae, madiin negara mana saja haram, fahadza haram, maka ini barang juga sebabnya podo karo khomer. Cara berpikir mengapa kita mengharamkan ganja. Dasar hukumnya qiyas, bukan Quran, bukan hadis. Banyak sekali nanti kalau kita, Masya Allah, malam ini saya bicara akidah, bicara fikih, bicara luar biasa ini. Coba kalau di IAIN berapa dosen ini udah kalau di IAIN? Fikih sana tanya fikih sana. Kalau mau bicara akidah sana tanya pada sana tuh. Kalau mau tasawuf sana tuh, dosen tasawuf. Sini enggak? Ayo lah, sapu aja lah. Nah, kias masih ada 7 lagi yang belum saya terangkan. Nanti kalau diundang lagi saya terangkan. Masih ada istiqra'i, surveinya Imam Syafi'i. Ibu-ibu kalau haid berapa hari? Itu setiap ibu lewat dicatat berapa hari. Hasilnya kebanyakan 7 hari 7 malam, ada yang sehari semalam, maksimal 15. Itu istiqra' Imam Syafi'i itu. Jadi penggagas ilmu usul fikih, metodologi memahami Quran hadis adalah Imam Syafi'i. Tengok di Kerman Sapi ini jual bakso nang lapangan. Cara praktek usul fikih sudah ada, Imam Hanafi, Imam Malik sudah ada. Tapi sebagai disiplin ilmu tersendiri baru Imam Syafi'i. Ditulis menjawab surat pertanyaannya Gubernur Asia Tengah Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur tanya pada Imam Syafi'i, kirim surat, bagaimana saya memahami Islam yang sempurna lah. Imam Syafi'i manggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ayo murid Sulaiman, Robi', ayo naktub ar-risalah, nulis surat yuk. Imam Syafi'i ngendikan, Robi' nulis risalahnya Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi 300 halaman. Itu menjelaskan cara berpikir Islam tadi. Jadi suratnya Imam Syafi'i, Ar-Risalah, yang terkenal dengan Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i fi ilmi usul fiqh. Dah. Apa tadi? Sampai ke situ-situ gimana tadi? Walhasil at-tamassuk bi dhahirin nas dhalalatun fid din. Berpegang hanya dengan zahirnya nas sesat. Contoh, cepet contoh ben paham. Ada hadis di Bulughul Maram, nggak usah Bukhari lah, Bulughul Maram. Kalau kamu mau buang hajat, syarriku au gharribu, menghadaplah ke utara atau ke selatan, jangan ke barat. Syarriku au gharribu, ya. Kalau kamu mau buang hajat, jangan ke utara, jangan ke selatan, tapi ke timur atau ke barat. Menghadaplah ke timur atau ke barat kalau kamu kencing atau pipis. Itu Nabi ngomong gitu di mana? Di Madinah. Madinahnya itu utaranya Mekah. Jadi jangan menghadap ke utara nanti membelakangi Mekah, jangan menghadap ke selatan nanti menghadap Mekah. Dan menghadapnya kemana? Barat dan timur.
kalau pipis itu. Nah coba kalau hadis itu dohirnya kita pegang, lahirnya kita pegang, dipraktekkan di Pati, gimana itu? Kalau pipis menghadaplah ke timur atau ke barat, ayo, malah ikut jadi larangan. Coba kalau panggil, ambil dari dohirnya nas saja. Jadi ada kiai ngajari pada santrinya, kalau pipis udah menghadap nang kiblat haram, ya, pokoknya ke utara, ke selatan. Suatu ketika kiainya lali, lupa, pipis menghadapnya ke barat. Udah selesai, santrinya tanya, katanya haram kiai. Kiai tadi saya lihat kok pipisnya ke barat. Oh, iku awakku tok, badan saya ke barat, itunya saya belok ke selatan. Jadi berpegang dengan dohirnya nas itu bisa sesat dalam agama. Contohnya seperti kalau orang nggak mau pakai akal, pipis menghadaplah ke barat atau ke timur, itu hadis begitu. Padahal maksudnya jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Nah di kita ya harus ke utara atau ke selatan. Di Madinah jangan ke utara, jangan ke selatan. Nah itu harus kita tahu konteksnya. Akal harus dipakai di sana. Walhasil itulah Ahlussunnah wal Jamaah yang menggabungkan antara Quran, hadis, ijma dan qiyas. Karena tanpa ijma kita nggak bisa praktek ibadah, tanpa qiyas kita nggak bisa mengembangkan hukum hal-hal yang baru kita ketahui sekarang. Kemudian apa tadi? Wahabi dan Syiah. Oke, nggak apa-apa. Wahabi itu madhab yang dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama kecil sebenarnya, ya karangannya tipis-tipis, Risalah fi Tauhid, Risalah fi tipis-tipis, masih tebal karangannya Syekh Asrori, Tempuran Magelang, masih tebal karang Ki Soleh Darat. Nah, tapi waktu itu ada seorang gubernur Najd Riyad, namanya Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud ingin lepas dari khilafah Turki. Memang khalifah Turki waktu itu sedang dalam keadaan goncang dan keadaan lemah. Maka gubernur Najd memproklamirkan diri, berdiri kerajaan merdeka bebas dari bawahan, dari kekuasaan Turki, didukung oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ada janji, ada agreement, kamu dukung madhab saya akan dukung politik kamu. Kata Muhammad bin Saudnya juga sama, madhab anda bisa tersebar dengan kekuasaan saya kerajaan, tanpa ada paksaan nggak akan tersebar madhab ente ini kalau nggak ada dengan kekuatan yang diktator. Jadi saling menguntungkan antara kerajaan dan madhab Wahabi. Padahal sampai sekarang penguasa Saudi Arabia dengan ulama-ulama Wahabi sebenarnya tidak harmonis. Raja Fahd ingin sekali membuka wawasan masyarakat Saudi supaya maju modern. Raja Fahd memecat Syekh Hudzaifah yang baca Qur'annya enak, imam di Madinah, melarang dari khutbah. Pernah Hudzaifah khutbah mengkritik Iran keras. Raja Fahd itu Syekh Hudzaifah nggak usah khutbah tuh, ngimami saja tuh. Karena ingin supaya moderat, ingin maju dikit lah. Wahabi itu foto masih haram, foto tuh haram masih. Foto di KTP itu haram, terutama perempuan haram. Walau waktu itu ada telepon dikira ada setannya, wah ini jin ini, oh iso krungu ngomong jin ini biyen. Ketika itu mobilnya Raja Abdul Aziz mogok, dibawakan rumput, dikira kelaparan, dikira onta apa. Itulah orang Wahabi di sana seperti itu tadinya. Nah, dilalah dapat harta karun yaitu minyak. Dengan minyak itulah maka mereka kaya raya, kekayaannya diantaranya di samping untuk judi, untuk maksiat di Eropa, juga untuk menyebarkan madhab Wahabi. Seandainya tidak karena uang, gak akan tersebar di Indonesia Wahabi ini, karena uang saja. Coba lihat pesantren Wahabi itu semua didanai oleh dari sana, tapi bukan dari kerajaan, bukan dari pemerintah, dari masyarakatnya. Nah, di antara yayasan-yayasan Wahabi itu di Jakarta ada As-Soffah di Lenteng Agung. Itu ketuanya namanya Aman Abdurrahman, pernah dipenjara 1,5 tahun terlibat ngebom Hotel Atrium. Yayasan Al-Huda Jalan Cimanglit, Sukabumi, kemarin muridnya ditangkap, namanya Rian, bisa komunikasi dan dia melakukan komunikasi langsung dengan Bahrun Naim,
yang di Suriah. Ini anak umur 16 tahun namanya Rian. Di Bandung ketangkep namanya Fauzan. Fauzan umur 16 tahun ditangkap, ternyata agendanya salaman dengan, kalau ketemu saya di pas acara salaman, dan dia akan meledakkan dirinya sendiri. Itu Fauzan ketangkap sudah. Ada yang agendanya ngebom pesantrennya Kang Jalal, ada yang agendanya ngebom Polda. Untuk ketangkap semua sudah di Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya. Di Tasikmalaya ada yayasan namanya Al Ummah. Di Bogor, di Cijeruk, di Cirebon As-Sunnah. Cirebon Selatan loh ya, kalau saya Cirebon Utara, Cirebon Selatan. Namanya Kecamatan Geraksan, Jalan Kali Tanjung. Yayasan As-Sunnah. Kiainya namanya Salim Bajiri. Alumninya bukan apal alfiah, bukan apal Quran, tapi apal ngerakit bom. Satu, ngebom masih Polresta Cirebon ketika sholat Jumat, namanya Saifuddin. Dua, ngebom Hotel Ritz-Carlton Jakarta, namanya Syarifuddin, dari Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Cirebon Selatan. Yang ketiga, Ahmad Yusuf dari Losari, bom bunuh diri Gereja Betel di Solo. Itu semua tiga-tiganya keluaran pesantren Wahabi Cirebon As-Sunnah. Sekali lagi, ini untuk catatan, Wahabi bukan teroris, tidak mentolerir ngebom, tapi ajarannya satu digit lagi menjadi teroris, satu langkah lagi itu sesat, bid'ah, musyrik, murtad, kafir. Sepatutnya KB kan gitu jadinya. Bunuh aja semua ini orang murtad semua kok. Ya, jadi satu digit lagi berarti ajarnya membuka pintu untuk orang menjadi teroris. Padahal di negara sana juga, di Saudinya paling anti teroris. ISIS dikejar-kejar juga di Saudi, Al-Qaeda juga dikejar-kejar di Saudi. Nah, kemudian di Surabaya Yayasan Al-Fitrah, ketuanya namanya Ainul Harith. Ini Arab semua ketuanya, ini Arab semua ini. Ini alamannya di Jalan Arif Rahman, Perumahan Galaksi, Ruko 2630. Di Jember, Jalan Danau Toba, Yayasan Al Faruq, ketuanya Amin Rojab, Arab Bondowoso. Kemudian di Mataram, Yayasan Umar bin Khattab. Di Lampung, Yayasan Ulil Albab, ketuanya Yazid Jawas, gitu ya. Nah, di antara pentolan-pentolannya Yusuf Ba'isa, Khalid Bawazir yang punya pabrik sarung cap mangga di Surabaya, itu pentolan itu. Kemudian Hisham Bawazir itu Umar Patek, itu nama aslinya Hisham Bawazir Pemalang. Kemudian siapa lagi? Abu Jandal yang mengajak orang pergi ke Syria bergabung ISIS, itu nama aslinya Salim bin Mubarak At-Tamimi, Arab, lahir di Pasuruan, besar di Malang. Sekarang sudah ada di Suriah, yang nantang Pak Muldoko, Pak Sutarman, dan Banser. Bu Banser wanita tore tantang Abu Jandal. Ini Arab semua ini. Rapati gendak. Jadi berangkat dari ceritanya, organisasi Al-Irsyad pecah jadi dua. Pecahannya namanya Perhimpunan Al-Irsyad. Ketuanya Yusuf Ba'isa, Arab dari Cirebon. Ya, pendukungnya tadi itu. Kalau yang Al-Irsyad yang masih asli, baik masih. Yang ketuanya Abdullah Zaidi dari Pekalongan, Lutfi Tamim, Baridwan, Ridho Baridwan. Itu aktivis Al-Irsyad yang masih baik. Al-Irsyad Sempalan, Yusuf Ba'isa, Salim Yusuf Jawas, Ja'far Abu Talib juga, Ja'far Umar Talib juga itu Al-Irsyad. Kemudian mondok nang Kiai Mukbil dari kota Damaj, Yaman. Ini Salafi jihadi, Salafi teroris. Namanya Syekh Mukbil dari Damaj, Yaman. Muridnya antara lain adalah Ja'far Umar Talib, yang menamakan dirinya apa? Laskar Jihad Ahli Sunnah. Ada lagi Jamaah Islamiyah yang hubungan dengan radikalisme yang ada di Filipina Selatan. Ada lagi Maji Mujahidin, yaitu Abu Bakar Ba'asyir. Ada lagi Ansar Tauhid. Ini jaringan-jaringan Islam radikal, Islam satu dikit lagi menjadi Islam teroris. Ada lagi apa? Tarbiyah. Kalau Tarbiyah ini kelompoknya mahasiswa yang mengkaji kitab-kitabnya Ikhwan Muslimun, Syed Kutub, Muhammad Kutub, namanya Tarbiyah. Nah, Tarbiyah ini resmi di bawah
PKS, tarbiyah resmi di bawah partai PKS. Kelompoknya masih mengkaji, membedah bukunya, kitab-kitab Ikhwan Muslimun. Ada lagi HTI, jangan-jangan ada nih HTI. HTI itu namanya Hizbut Tahrir. Pendirinya namanya Taqiyuddin An-Nabhani dari Palestina. Tujuannya tahriri Palestina, gerakan untuk merebut kemerdekaan Palestina. Taqiyuddinnya wafat, diganti oleh pengganti namanya Dr. Abdul Qadim. Jadinya bukan tapi Palestina, khilafah. Sekarang di Indonesia ketuanya namanya Ismail Yusanto dari Majenang. Nah, Arab Majenang. Itu Majenang, Cilacap, itu ketuanya Ismail Yusanto. Dulu sekretarnya namanya Al-Khottot. Itu jadinya Gatot, tapi saya pengennya dijuluki Arab Khottot, Masya Allah. Jadi aslinya Gatot jadi namanya itu. Ada lagi Syiah. Syiah secara kultur masuk ke Indonesia udah lama. Masuk ke Indonesia karena Islam banyak datang dari Persia. Syekh Ibrahim As-Samarqandi dari Samarkand, Persia, bawa anak dua, Ali Murtado dan Rahmatullah Sunan Ampel, mendarat di Kecamatan Palang, Tuban, kan gitu, Persia. Ada lagi Syekh Jumadil Kubro juga dari Persia. Budaya sudah datang, budaya Syiah. Tapi madhab Syiah secara resmi itu dibawa oleh Sayyid Husain Al-Habsyi, Bangil. Itu resmi madhab Syiah. Waktu itu Mbah Hamid Pasuruan, seorang ulama besar, hanya berjarak 5 kilo dengan Yayasan Yapi. Nggak pernah santrinya ribut-ribut, nggak pernah Mbah Hamid nyaci maki Syiah, nggak pernah Habib Husain pun nyaci maki Mbah Hamid. Akur, saling menghormati. Belakangan sekarang ini, Masya Allah, yang namanya orang Jawa Timur sangat benci dengan Syiah. Di Sampang itu orang Syiah rumahnya dibakar, pokoknya korbannya orang Syiah, NU menang. Di Jember NU-nya yang kalah, mati satu orang. Rupanya lupa nggak pakai akik, kan dibacok rupanya. Mati satu. Masih sangat sensitif isu Syiah di Jawa Timur itu. Padahal kalau di Bandung ya nggak apa-apa, di Jakarta, di Palembang banyak Syiah. Ya kita bukan Syiah, tapi ya biasalah, nggak sampai anti banget, sampai menganggap sesat, enggak. Nah kemarin Syekh Ahmad Thayyib Syekhul Azhar datang, pidatonya apa? Syiah adalah saudara kita, jangan kita anggap musuh. Walaupun kita beda antara kita dan mereka adalah firqah Islamiyah, salah satu madhab Islam. Itu pendapatnya Syekhul Azhar yang baru datang kemarin. Ada lagi Ahmadiyah. Ahmadiyah itu pertama kali datang ke Indonesia dibawa oleh kakeknya mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Waduh lupa namanya. Aku nih jeneng lupa. Ini jeneng Arab saya ingat terus, saya jeneng bahasa Budi Harjono lupa terus aku. Nah yang membawa Ahmadiyah pertama kali itu yang namanya Jawa, saya nggak lupa ya, itu kakeknya mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Tapi Ahmadiyah Lahore dibawa ke Jogja. Kalau Ahmadiyah Qadian pusatnya di Parung, Bogor. Setiap masjid Ahmadiyah pasti namanya Al Mubarak, itu pasti Ahmadiyah itu. Ya, apalagi Gafatar. Gafatar itu dulu ada seorang aku jadi nabi, namanya Musaddiq, orang Depok, bekas pelatih bulu tangkis Rudi Hartono, juara bulu tangkis itu ya, bekas pelatihnya. Ngaku jadi nabi, dapat wahyu ketika di Arafah, membangun organisasi namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Pada hari Jumat tanggal 9 Desember tahun 2007 debat dengan saya di Polda Metro Jaya, kalah, ditonton oleh orang banyak, kalah. Kemudian tanda tangan mencabut pengakuan jadi nabi, membubarkan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Muncul lagi dengan nama Gafatar, walaupun dia di belakang layar. Ketuanya namanya Mahful dari Makassar, S1 SAG dari IAIN Jakarta. Itu ketua Gafatar itu. Iya. Wahyu SAG. Seperti sekretarisnya Lia Eden itu juga S1 YIN Jakarta itu. Heran YIN kan. Kalau saya YIN wis mondok nang kajen lah. Tegarjo lah saya YIN wis lah. Namanya Mahful.
Mahful mengatakan mainstream kami bukan mainstream Islam. Mainstream kami adalah millah Ibrahim. Jadi agama saya kembali ke millah Ibrahim, bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam, tapi Ibrahim. Ya kono urip sampai 7.000 tahun yang lalu itu. Ini ada orang keluarnya, ente punya pendapat luar biasa ini. Tadi saya katakan tadi, Nabi Ibrahim itu kita harus yakin ada. Nabi namanya Ibrahim, harus yakin ada. Dan harus yakin beliau adalah Nabi, bahwa kitab suci Suhuf Ibrahim membawa ajaran Islam, tapi sudah hilang. Cara ibadah sudah nggak jelas, simbol-simbol agama yang sudah nggak jelas, kitab suci yang sudah nggak jelas, maka disebut bahasa Arabnya apa? Millah, bukan agama. Kalau Arabnya tekanannya bukan agama. Kalau terjemah Indonesia agama semua nih, agama semua. Nggak ada bahasanya. Millah agama, din agama. Nanti kalau orang Arab ada tekanannya, din agama. Kalau millah apa ya? Kepercayaan apa gitu? Iya barangkali. Lah nihlah. Nanti ada. Walhasil itulah. Jadi itu Gafatar, kemudian kuat, orang pada ikut. Yang heran, beberapa orang intelek tertarik Gafatar. Dokter dengan istrinya, ada yang istrinya membawa lari anaknya juga, suaminya ditinggal dari Jogja itu. Masya Allah, ini orang padahal juga tujuan yang mendirikan khilafah juga itu, negara Gafatar nanti millah Ibrahim itu luar biasa. Nah itu Gafatar, apalagi FPI. Liberal. Oh liberal. Liberal itu ya tadi, liberal itu pengaruh dari sosialis demokratis sekuler. Itu yang lahirnya dari Prancis, awal lahirnya gerakan sekularisasi itu anti gereja, anti Romo, anti pastor, anti Paus Paulus. Kita masalah agama urusan dengan Tuhan, masalah kemasyarakatan, sosial kehidupan jangan diatur oleh gereja. Itu asal mulanya. Itu namanya gerakan sekuler liberal. Jadi orang liberal itu adalah orang yang berpikir bebas tanpa ada batasan dari ikatan dengan agama apapun atau nas kitab suci apapun. Bebas, sebebas-bebasnya. Itu namanya liberal. Ini kita sayangkan sebenarnya Mas Ulil bukan liberal sih, tidak, hanya nakal. Ya. Kemarin LGBT itu apa kata Mas Ulil? Itu cerita Nabi Lut itu fakta apa cerita? Masya Allah. Itu kaum Nabi Lut katanya dihancurkan oleh Allah, bumbunya dibalik lah ya, karena melakukan sejenis sodomi. Itu bukan fakta, itu cerita, itu belum bisa dikatakan dalil katanya. Masya Allah Mas Ulil, Masya Allah. Saya mau ketemu saya tak jawab, saya mau sampean tak dungake anaknya jadi LGBT biar ayo. Muga-muga anaknya sampean LGBT, muga-muga biar ayo ridho ora ibu. Ini cerita loh, bukan fakta ini. Jadi ini PBNU sudah mengeluarkan pernyataan surat bahwa LGBT sangat membahayakan karena itu sangat menjijikkan dan perilaku yang dilaknat oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah, melanggar fitrah. Fitrah Tuhan itu wa khalaqnakum zaujain. Saya menciptakan kamu berpasang-pasang, laki dan perempuan, masing-masing punya hasrat libido dengan yang lain. Maka ketika ada cinta sesama jenis, namanya menabrak fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah tidak boleh berubah, tidak akan berubah. Laki ya cinta perempuan, perempuan yang mencintai laki-laki. Itu fitrahnya Allah. Nah ini la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan fitrah Allah ini. Nah ini kelompok ini ingin, dan yang heran dananya besar. Di antara yang mendanai adalah Starbucks. Itu mendanai 150 miliar. Nah, coba kopi yang Starbucks. Ini potongannya nggak pernah ngopi Starbucks, arah mahal. Itu kopi Starbucks itu 20.000 loh secangkir, 25.000, 20.000, 5.000, 15.000 ada yang 60 ya. Nah itu dananya juga di antara untuk mendukung LGBT 150 miliar adalah dari UNDP. Itu juga kirim dana, ketahuan Pak Yusuf Kala, balikan lagi oleh Pak JK. Dipulangkan lagi dana itu UNDP oleh Pak JK. Kalau untuk LGBT kembalikan lagi. Inilah darurat kita sekarang, darurat terorisme radikalisme, darurat narkoba, darurat LGBT, darurat mana? Darurat linglung. Nah, jadi kesimpulannya mari
kita pahami agama Islam sebagai ajaran yang mengajarkan nilai-nilai universal, bukan hanya merupakan ritual ibadah, simbolik, syiar, tapi substansi Islam adalah tadi disebutkan oleh Gus Yusuf, akhlakul karimah, yang tujuannya ibadah adalah sarana untuk membangun masyarakat yang berakhlak. Dengan akhlaklah kita wusul ilallah, mencapai Allah dengan akhlakul karimah. Tanpa akhlakul karimah kita tidak mungkin bisa taqarrub kepada Allah, nggak mungkin. Kalau hanya ibadah saja nggak mungkin kita sampai kepada Allah. Oleh karena itu substansi daripada Islam adalah tasawuf, akhlakul karimah, dan semuanya kita selalu berusaha hadir bersama Allah, atau minimal kita sadar Allah hadir bersama kita. Itu namanya akhlak yang mulia seperti itu. Ada seorang badui masuk Islam. Begitu masuk Islam, kata Rasulullah, coba itu diajari Quran sana, ke pojok sana, oleh sahabat Zaid, diajari Quran, baru sampai ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun Allah melihat, barang siapa berbuat jahat sekecil apapun Allah melihat. Kata orang Badui ini, kafa bihadhi, wis amenewe aku ngajine harus hatam. Enggak usah hatam, enggak apa-apa, saya enggak akan ikut MTQ aja kok, kira-kira itu. Dah, stop, sudah sini aja ngajinya. Kenapa? Ayat ini saja, kalau saya komitmen dengan ayat ini, sudah menyelamatkan saya dan keluarga saya. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun Allah melihat. Masa bodoh masyarakat tahu apa tidak, wartawan memberitakan atau tidak, mempublikasikan apa tidak. Barang siapa berbuat jahat sekecil apapun Allah melihat. Masa bodoh polisi tahu apa enggak, KPK tahu apa tidak, itu bukan urusan, yang penting Allah melihat. Ini ayat ini dipegang sudah menjamin keselamatan kita di dunia dan akhirat. Oleh karena itu hadir bersama Allah selalu, atau sadar bahwa Allah selalu hadir bersama kita. Itulah substansi daripada Islam sebenarnya. Terima kasih, syukron. Ini sudah cukup, malah nanti glogeen. Glogeen bahasa Indonesia. Saya hanya menambahkan tadi yang menanyakan soal ikhlas. Kalau menurut saya